Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Gitasari, NPM 191111000441 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Ida Fitriani, MPD. Proposal saya berjudul Hubungan Pengalaman PPL terhadap Kesiapan Menjadi Guru Profesional Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Nah, di penelitian ini saya menggunakan penelitian ex post facto. Apa itu ex post facto? Yaitu penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian ini ditujukan dengan cara mencari besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang variabelnya bebas telah terjadi perlakuan tidak dilakukan pada saat penelitian yang variabelnya bebas telah terjadi berlangsung, di mana peneliti ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa populasi memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini yaitu mahasiswa PGMI yang sudah melakukan PPL dari semester 7 kelas A sampai kelas H sebanyak 315 mahasiswa. Selanjutnya, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampelnya. Sampel menurut Sugiono yaitu bagian atau jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Sedangkan menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Jadi disimpulkan bahwa sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel kuota. Sampel kuota ini teknik pengambilannya sampel dari populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi kriteria tertentu. Peneliti di sini menetapkan 100 sampel dari 315 mahasiswa yang telah mengikuti PPL. Variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi, yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variabel penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis. Di dalam penelitian ini, penelitian proposal saya mengkaji dua variabel. Yang pertama, pengaruh PPL sebagai variabel bebas atau variabel independennya. Nah, yang dinyatakan dengan simbol X, dan kesiapan menjadi guru profesional sebagai variabel terikat atau variabel dependent yang dinyatakan dengan simbol Y. Metode penelitian pada proposal saya, penelitian yang digunakan adalah kuantitatif
deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah dengan menguji hipotesis yang memecahkan masalah atas dasar deduksi teori dengan pengukuran menggunakan data statistik. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta mengkaji suatu fenomena objektif. Metode ini cocok digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi. Metode ini disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitian proposal saya ini berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian saya adalah angket atau kuesioner dan dokumentasi. Saya di sini menggunakan uji hipotesis, uji produk momen. Alasannya karena tidak ada perlakuan khusus dari seorang peneliti kepada orang yang diteliti dan hanya untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara pengalaman PPL sebagai variabel X-nya dan kesiapan menjadi guru profesional sebagai variabel Y-nya. Nah, untuk uji prasyaratnya menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitasnya itu alasannya karena untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji linearitasnya digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel bebas X hubungan antara pengalaman PPL-nya itu dan variabel terikatnya Y menjadi guru profesional mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Langkah untuk mencari reliabilitasnya yang pertama yaitu klik analis, yang kedua klik scale, yang ketiga pilih reliability analysis, yang keempat di kotak masukkan butir soal hanya yang valid saja dan total juga nggak dimasukin. Terus yang kelima itu pilih statistik, selanjutnya centang scale if item deleted dan correction. Selanjutnya klik continue. Nah, kita lihat di tabel reliability statistik, lihat current batch LP-nya kalau lebih dari 0,06 tandanya instrumennya variabel. Untuk mencari validitas, pertama itu blok semua hasil jawaban kuesioner, nomor sama namanya nggak perlu. Terus masukin datanya ke SPSS bagian data view. Kita ke variabel view. Nama variannya kita ganti, kalau masukin data dari variabel X, kita ganti aja X1 dikurang jumlah sampel yang kita ambil. Terus kalau saya X1 dikurang X31. Kemudian klik analis, pilih correlate, pilih private. Kemudian blok semua data, pindahkan ke kotak variabel dengan sampelnya. Terus klik OK, nanti muncul hasil perhitungannya. Kita lihat person correlation-nya. Kita lihat patokan R tabelnya. Kita pakai taraf signifikan 0,05. Kita lihat sampelnya berapa. Kemudian lihat di R tabel. Di R tabel kalau sampel 31 pakai patokan nilai 0,291. Nah, kita tentuin validnya. Caranya lihat hasil dari person correlation, apakah lebih dari R tabel. Kalau lebih berarti valid. Untuk mencari produk momennya, yang pertama klik analis, pilih correlate, klik bivariate.
Selanjutnya untuk mencari produk momennya, klik Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate, blok 2 variabel, arahkan ke kotak sebelahnya atau variabel judulnya. Conteng person to tailed dan flag significant correlation. Terus klik OK, nanti muncul output analisis. Lihat tabel yang judulnya correlation, lihat nilai person correlation-nya. Kalau bintangnya ada correlation-nya, lebih dari 0,05 ada correlation-nya. Lihat patokannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembuatan atau perhitungan proposal saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.